Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Istijabatu du'ai. Istijabatu du'ai hadhihi istijabatu du'a utawi iki iku neraken den sembadane donga indah khatmil Qur'ani ing dalem kang tetep ing dalem nalika khataman Qur'an. Suma inna takarna fima taqaddam. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah Quran, kepentingan Quran itu adalah di sanad Quran. Nanti nek konco-konco santri ngaji Quran itu harus punya sanad Quran, baik bin nadur ataupun bil ghaib. Sama seperti masalah thariqah. Thariqah itu orang yang baiat thariqah walaupun posisi tidak wiritan itu sudah termasuk dalam pusara ahli wirid mursyid-mursyid thariqah. Itu keuntungan masalah thariqah. Nah, sementara untuk Quran sendiri itu kalau kita belajar Quran harus punya sanad. Tahun 92 waktu itu saya masih di Ploso, angen-angen aku ngaji Quran karo Pak D, sanate Pak D ki saka ngendi enggak tahu. Ya Allah, muga-muga saya ditemukan guru Quran saya. Akhirnya tahun 2001 saya selesai ngaji Quran di Banten. Sanad Qurannya dari Abuya Muhtadi, Abuya Dimyati. Ada 2 jalur sanad Quran, yaitu dari Mbah Ki Dalhar Watu Congol sama Mbah Ki Dowi Lasem. Beliau sanad Qurannya ada 2 jalur. Nah, keramatnya Mbah Ki Dalhar Watu Congol itu beliau Qurannya tidak ada yang tahu, karena beliau lebih kelihatan di ngaji kitabnya. Saya pernah diceritani Pak D saya dari Lampung, Kuakila Ba'dal Ngasar itu Mbah Ki Dalhar almarhum al-maghfurillah itu tidak ada di tempat. Itu lagi mudarosah sama malaikat Jibril. Wakilah seperti itu yang pernah saya dengar dari Pak D saya waktu Pak D itu sempat ngaji di Watu Congol itu. Nah, ketemu sama sanadnya Mbah Ki Munawir itu Syekh Yusuf Al-Maki. Nah, salah satu ijazah yang pernah saya terima Fahmi Bisauki itu jadi belajar Quran yang paling baik itu talaki itu depan sama guru per ayat. Jadi guru membacakan ayat terus kita mengikuti sampai itu selesai. Nah, terus kalau Fahmi Bisauki itu sistem atau metode yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau setiap Kamis sore itu khatam Quran. Jadi mulai dari Fatihah itu ada pembagian waktu dari Fatihah sampai ke surat Nisa itu diawali hari Jumat, terus sampai hari Kamis terakhir khataman. Biasanya itu putra-putrane sahabat Ali itu dikumpulkan ketika doa khatmil Quran, persis apa yang dilakukan oleh guru saya Abuya Dimyati itu. Kalau khataman Quran mesti ngumpul ke putra wayahe untuk doa khatmil Quran. Jadi itu kepentingan tentang masalah sanad Quran. Masalah sanad itu jadi nyambung sama guru-guru sampai ke baginda Rasul Muhammad SAW. Suma inna zakarna mongko nuli saat temene ingsun iku zakarna wis nutur ingsun fima ing dalam perkara takodama kang wis dingin apa mah ana sak temene kula niku ya sanudin sunahaken
apa kasratu tilawatil Quran, ngokeh-ngokehaken waca Quran, al-azim kang agung, al-karim kang mulya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan azim? Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim itu nisbat ke zat Allah. Al-Karim itu nisbat ke hakikatul Quran. Jadi kalau Al-Quranul Azim berarti mengarah kepada kalamullah. Kalamullah la bisautin wal harfin dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran adalah kalamullah la bisautin wal harfin. Jadi dawuh Gusti Allah itu tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Dasarnya itu dikatakan azim. Kenapa Al-Quran dikatakan la bisautin wal harfin? Karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi dawuh Gusti Allah itu tidak seperti omongan manusia, terus ucapan hewan itu tadi tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Logika yang pernah saya terima dari guru saya lah bisautin wal harfin itu kayak seperti omongan hati, gitu. Kan omongan hati nggak berubah suara, nggak berubah huruf. Seperti itulah la bisautin wal harfin, gambaran yang bisa kita tangkap itu begitu. Itu hakikat kalamullah. Jadi yang bisa memahami kalamullah adalah baginda Rasul Muhammad SAW dan utusan-utusan yang lain. Itu loh. Terus Rasulullah begitu menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada sahabat. Sekali ayat itu diturunkan oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah SAW, itu kayak seperti apa ya? Kayak seperti secara manusiawinya itu di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu setiap Quran itu diterima oleh Rasulullah seperti itu terus sampai 23 tahun sekian hari. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan satu ayat kepada para sahabat, kehebatan sahabat-sahabat yang top khususnya salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW sendiri itu langsung didoakan a'lamukum bitafasir Abdullah bin Abbas. Nah, para sahabat-sahabat itu yang top itu ketika menerima wahyu dari Allah melalui lisan suci Rasulullah SAW itu langsung secara ilhamnya itu langsung muncul tafsir yang ada di dalam kekuatan pikiran para sahabatnya Rasulullah. Begitu menerima dawuh dari Allah disampaikan ke Rasulullah, seketika itu juga langsung keluar. Maka tafsir itu ada dua, tafsir bil ra'yi, tafsir bil maksur, dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur itu tafsir yang memang itu ada tafsir langsung dari hadis Rasulullah SAW. Tafsir bil ra'yi itu tafsir yang didapatkan dari ilham para sahabat, para ulama. Itu muncul tafsir bil ra'yi. Nah, sementara ada beberapa kitab tafsir yang tidak boleh dipelajari oleh sembarangan orang, itu dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu menyusun kitab tafsir namanya Tafsir Kasaf. Tafsir Kasaf itu tafsir yang banyak filsafatnya. Maka ada sebagian ulama yang mengharamkan untuk mempelajari ilmu tafsir Kasaf itu, kecuali memang orang-orang yang mampu tentang masalah filsafat. Itu ajalu ablagu tafsir, sing paling top tafsir itu ya kitab tafsir Tobari. Ada sekitar 17 atau enggak 21 jilid itu tafsir Tobari itu. Itu yang mengomentari Imam Jalaluddin Asyuyuti. Top tafsir itu ya tafsir Imam Tobari itu. Jadi banyak beberapa tafsir Quran. Jadi kalau konco-konco santri kalau tidak punya pegangan untuk menafsirkan sebuah ayat, jangan berani-berani menafsirkan ayat dengan pola pikir kita sendiri, karena Rasulullah memberikan warning
Dalam satu hadis, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsir Al-Quran dengan pola pikirnya sendiri, maka sebaiknya orang itu duduk di neraka. Itu warning, peringatan dari Rasulullah ketika kita mempelajari membaca tafsir, harus kita paling tidak itu kita punya guru tentang ngaji tafsir itu. Nah, kembali Al-Quranul Azim seperti itu. Terus Al-Karim itu adalah dari kondisi dawuh itu sendiri, datiyah dawuh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhul Mahfud. Fi Lauhil Mahfud itu Al-Karim. Fi syahri Ramadan, ing dalam bulan Ramadan al-mubarak kang den berkahi. Wa nadhkuru lan nutur sapa kita huna ing dalam kene pembahasan, ing dalam kene panggonan annahu kelawan satem dikelawan dikun istajabu den sembadane wa doa indal khutmi dalam narikanane khatam Quran li hadis sing krono siji hadis wihi kang tetep ing dalem doa fa yustahabu monggo den sunahaken indahu ing dalem nalika al khutmi ing dalem al khutmi apa doa. Jadi ketika khatam Quran, satu Quran itu disunahkan untuk kita ditutup dengan doa khutbah Quran. Kala ngendika sapa Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala, rahimah muga-muga paring kawelasan Imam Nawawi sapa Allah Gusti Allah taala halimahul Allah fil adhkari ing dalam kitab adhkar. Imam Nawawi pernah kita sampaikan biografinya, beliau itu mendapatkan, Imam Nawawi ini kan makamnya di Damaskus. Pernah ada satu ulama itu saking kagumnya dengan Imam Nawawi. Tadi kalau kita dengar Imam Nawawi berarti Damaskus, tapi kalau kita dengar Syekh Nawawi berarti Al-Bantani. Nah, Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi ini ya termasuk ulama besar, ulama agung, ahli segala fan ilmu. Ada salah satu orang ulama dari Mesir itu kepingin tahu tempat ibadahnya, tempat nyari ilmunya dulu. Itu tanya sama penduduk setempat itu, waktu itu saking kepingin ngalap berkah Imam Nawawi, tempat duduknya ketika wiridan atau ibadah, ketika tolak ilmu itu ditempati sama beliau. Misalnya ngalap berkah sampai seperti itu. Salah satu ulama Mesir. Nah, Imam Nawawi ini termasuk Qutbul Aqtab. Qutbul Aqtab itu tingkatan pimpinan wali seluruh dunia. Beliau mendapatkan wali kutubnya itu pas waktu nazak, pas waktu mau meninggal, lepasnya roh, itu ketiban derajat pangkat Qutbul Aqtab itu Imam Nawawi. Otomatis kalau Qutbul Aqtab pimpinannya para wali sak dunya, berarti nggak mungkin lepas dari min sodri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti keturunan Rasulullah. Ustahabul lanten sunah kana doa indal khutmi dal narikane hataman istihbaban kelawan sunah temenan wa akatan kanten kuwakan syadidan kang banget kukuwe. Itu disunahkan, benar-benar disunahkan untuk membaca doa khutmil Quran. Lima krono hadis rawainahu kang singataken sapa kita ing ma riwayataken an Humaidil Al-A'raji saking Imam Humaid Al-A'raji. Imam Humaid ini salah satu ulama yang secara fisiknya itu cacat ya. Al-A'raji itu kan pincang, maknanya pincang, kakinya kecil sebelah. Tapi beliau ahli Quran rahimahullah ta'ala, rahimah muka-muka paring kawelasan ing Imam Humaid Al-A'raji sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimur Allah kala ngendika sapa Imam Humaid Al-A'raji man utai sapa ngikra maca sapa man Al-Qur'an ing Quran sumada mongko nuli ndonga sapa man ammana mongko ngamini ala doaihi ing atase dongane man sapa sabuna 70 malakan apane malaikati. Jadi ketika kita membaca Quran dengan istiqomah, terus kita doa, khususnya kita khataman Quran sama guru kita, itu ketika kita didoai khatmil Quran itu dihadiri 70.000 malaikat. Sama seperti ketika kita mau nikah itu ya dihadiri 70.000 malaikat. Nikah itu makanya
Ikatan pernikahan itu bukan ikatan yang sembarangan, ikatan yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bagilan sayuki apa ayuliha yento juwet itu dorong, kepingin banget yuliha yento juwet sapa man fidu'a ing dalam donga wa ayatu lan yento donga sapa man bil umuril muhimmati kelan pira-pira muhimmati kang penting wal kalimati lan pira-pira kalimat al jami'ati kang ngumpulaken wa anta wa ayakuna lan yento napa mu'adzimul dzalik akeh-akeh donga au kulluhu atau sekabehane donga iku fi umuril akhirati ing dalem pira-pira perkara akhirat wa umuril muslimin lan pira-pira perkarane wong Islam. Jadi diisi doa khutbah Quran kan rata-rata minta keselamatan akhirat, minta kanugrahan yang berkaitan dengan akhirat, dan memintakan ampun orang-orang kaum muslimin. Wassalahi sultanihim lan keapian atau kebeciane pimpinan kaum muslimin wasairi ulati umurihim maskerine pira-pira wong kang merintahi ing pira-pira perkarane muslimin wa wuzara'ah wa asakirahu. Itu berkaitan dengan mendoakan para pimpinan. Wa fi tawaffuqihim lan ing dalem kandheke muslimin ditaati marang pira-pira ketaatan, urusan ketaatan juga didoakan dalam itu. Wa ismatihim lan kareksone muslimin karekso minal mukhalafati saking pira-pira perkara kang nulayani syariat. Wa ta'awunihim lan oleh nulungine muslimin ngalal biri ing atase kebejian wa taqwa lan takwa. Wa qiyamihim lan jumenengene muslimin atau wong nglakoni ini muslimin bil haqqi kelawan perkara hak wastimaihim lan kumpule kaum muslimin alih ngatasi hak wa dhuhurihim lan menangi kaum muslimin ala a'da iddini ing atase ngalahaken ing atase pira-pira musuh agama wa sairil mukhalifin lan sekere pira-pira wong kang padha nulayani syariat atau aturane agama. Kultu ucap sapa ingsun wa mimma yahsunu Allah ta'ala bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minha ma fiha minal qiyam ya. Halaman 29. Hah? Halaman 30. Oh. Pas kalimat apa? Warabi'u. Hah? Apa? Sumakola. Al-ula. Al-ula itu. Al-ula. Boleh. Sumakola. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakola mengkono ling ngendika sapa Al-Fasi Imam Al-Fasi. Wa fi kitab Hadaikil Anwari lan ing dalem lan tetep ing dalem kitab Hadaikil Anwar fi shalah wa salam. Fi sholati ing dalem terangkan sholawat Hadaikil Anwar. Bisolati ing dalam sholawat wassalam ilan salam ala nabi ing atasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhtari kang den pilih. Al-muhtar Rasulullah dijuluki al-muhtar itu turunan ya, nasab. Jadi Rasulullah dipilih dari kaum Quraisy dipilih lagi, disaring lagi oleh Allah dari Lu'ai dipilih lagi dari Bani Hasyim, terus dipilih itu dari jalur nasab muhtar. Rasulullah dijuluki al-muhtar itu karena nasab, karena memang dipilih wadah yang akan ditempati Nur Muhammad itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijuluki al-muhtar.
sallallahu alaihi wasallam salamukum nambahi rahmat atim sapa Gusti Allah ing ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan aring rahmat kawilujengan Allah. Al hadiqatul khamisatu tai fi samarati allati yastaniha al abdu bi sholati ala Rasulullah sallallahu utawi kebon kang kaping 5 utawi al hadiqatu tai kebon al khamisatu kang kaping 5 iku fi samarati dalam pira-pira woh alati nyatane samarat yastaniha kang nemen-nemeni sapa kang milih ing alati sapa abdu kawula bi sholati kelawan sholawat ala Rasulillah sholawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasulullah sallallahu wal fawaidul lati yaktasibuha wa yaktaniha langka longko nggih yastaniha itu longko wal fawaidul lan pira-pira faedah alati nyatane fawaid yaktasibuha kang ngusaaken utawa kang ikhtiari ing alati wa yaktaniha lan langgeng apa alati al ula utawi kang pertama iku imtithalu amrillah al ula utawi kang pertama iku imtithalu amrillah yaiku nderek manut perintah Allah bisolati kelawan waca selawat alaihi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamukum nabi rahmat atim sapa Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam rahmat kawilujengan Allah. Ing Kanjeng Nabi asaniyatu muwafaqatuhu utawi kaping pindune iku muwafaqatuhu oleh ngepasi utawa nyocokine Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa suci Allah wa taala muru Allah fi sholati ing dalam maca selawat alaihi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamukum nabi rahmat atim sallallahu Gusti Allah ing ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi nambahi rahmat kawilujengan Allah ing Kanjeng Nabi. Asalisatu muwafaqatul malaikah utawi kaping 3 iku muwafaqatul malaikati oleh nyocokine para malaikat fi sholati ing dalam selawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamukum nabi rahmat atim sapa Allah Gusti Allah ing ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi nambahi rahmat kawilujengan Allah ing Kanjeng Nabi. Ar-Rabi antai kami bakti husulu asyik salawatin yaitu hasilnya 10 pira-pira salawat minallah saking Gusti Allah ta'ala wa Allah alal musalli ngatasi wong kang maca selawat alaihi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamukum nambahi rahmat atim sapa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi wasallam lan nambahi rahmat kawilujengan Allah ing Kanjeng Nabi wahidatan kelawan nambal sepisan. Al khamisatu utawi kaping 5 iku ayur fa'ayan den angkat lahu kadhe wong apa asyuk darajatin 10 pira-pira derajat. Satu tai kaping 6 iku tabuten tulis lahu kadhe wong apa asyuk hasanatin 10 pira-pira kebajikan. Asabiatu tai kaping 7 iku yumha den lebur anhu saking wong apa asyuk sayatin 10 pira-pira kaalanan. Asaminatu tai kaping 8 iku turja den arep-arep apa ijabatu dakwatihi den sembadanine dungane wong musolli. Atasnya atau kaping 9 iku anaha satemene selawat iku sababun dadi sebab di syafaatihi katu syafaati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asyiratu ta kaping 10 iku innaha satemene iku anaha satemene selawat iku sababun di gufrani dunub dadi sebab kaapurane li gufrani dunub paring diapurane pira-pira dosa wa satril uyubilan ketutupe pira-pira aib atau cacat. Al-hadiyata asyara utai kang nomor 11 iku anha satune salat iku sababun dadi sebab kifayatil abdi kaduwe kecukupane kawula ma ing perkara ahamahu kang mentingaken sapa kawula ing mah. Asaniyata asyara utai kaping 12 iku anha satemene selawat iku sababun sinis sebab likurbil abdi kaduwe marake kawula minhu saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalisata asyara utai kaping 13 iku ana satune salat iku takumun jumeneng apa salat maqam sidqati ing makom utawa derajat temen. Ar-rabi'ata asyara utai kaping 14 iku ana satune salat iku sababun dadi sebab miqda'il hawaiji kaduwe pira-pira kebutuhan atau hajat. Al-khamisata asyara utai kaping 15 iku asyara iku ana satune selawat iku sababun dadi sebab li salatillahi kaduwe sholawat Gusti Allah wa malaikatihi lan para malaikate Allah alal musolli kanggone wong kang maca sholawat. Asa disata asyara utai kaping 16 iku nasati sholawat iku sababu zakatil musolli dadi sebab oleh ngresiki
iku dadi sebab bersih wong kang maca selawat wa taharati lan tegese bersihaken lahu maring musolli. Asabiata asyara ta kaping 17 iku ana satun salat iku sababun dadi sebab litabsyiril abdi kadue bebungai kawula bil jannati kan surga qabla mautihi kang tetep ing dalem sadurunge matine kawula abdi. Asaminata asyara ta kaping 18 iku ana satun salat iku sababun dadi sebab dinajati maring selamat min ahwali yaumil kiamati saking poyang paying ini dina kiamat. Atasiata asyara utawi kaping 19 iku ana satemene salat iku sababun dadi sebab liraddihi kadue jawabane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal musolli ing atase wong kang maca selawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi al maufiyatu isrina anha al maufiyatu ta kang nyempurnaaken 10 aniku anha satemene selawat iku sababun siji sebab ditadakurima kadue ilinge perkara nasiyahu kang lali ing ma sapa musolli wong kang maca selawat ngalih ngatasi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat disampaikan di sini bahwa di dalam kitab Hadaikul Anwar bisallah wassalam ala nabi disampaikan. Hadaikul Anwar salah satu kitab yang membahas tentang masalah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ada beberapa pembahasan yang disampaikan di sini, yaitu beberapa faedah ataupun manfaat sholawat yang langgeng atau abadi bagi hamba Allah yang dengan kita membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ada beberapa faedah yang bisa diikhtiari ataupun diusahakan supaya kita tidak henti-henti untuk membaca sholawat. Cuman kalau kita berbicara tentang masalah hukum sholawat, Imam Syafi'i mengatakan dalam dawuh beliau bahwa hukum sholawat itu wajib. Wajibnya di mana? Wajibnya ya ketika kita tahiyat atau tasyahud akhir di dalam sholat, itu aja. Selainnya tidak wajib. Cuman Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholawat itu sendiri dianjurkan, ya, itu di selain sholat, pokoknya dimanapun, di tempat apapun. Kalau umpamanya di tempat yang kotor ataupun jember, ya cukup di dalam hati. Karena sholawat itu sendiri itu hanya diperuntukkan, dimunculkan oleh Allah ya zaman Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sholawat, ya tidak usah perlu pakai niatan apa-apa. Pokoknya niatnya derek dawuh Gusti Allah, mulyake Gusti Kanjeng Nabi, sudah cukup itu aja. Umpamane hajat sholawat, ya Allah mugi-mugi kanthi berkah sholawat kula panjenengan hadirkan istri yang sholihah misalkan, atau yang putri dengan berkahnya sholawat, ya Allah engkau hadirkan suami yang soleh misalkan itu. Tapi harus didasari tetap kita memuliakan baginda Rasul Muhammad SAW. Ada beberapa faedah yang disampaikan di sini. Yang pertama, intinya adalah imtisalu amrillah bisolah alaihi, yaitu maka kenapa dihukumi wajib sholawat itu, tapi secara syariat ataupun aturan furuknya itu hanya di dalam sholat. Itulah secara umum. Imtisalu amrillah bisolah itu kan berarti kalau kita sudah membaca sholawat di dalam sholat sudah gugur, kan gitu. Imtisalu amrillah bisolah itu perintah tentang kita membaca sholawat itu sudah gugur. Satu-satunya perintah Allah dan Allah menjalankan itu ya hanya sholawat. Selainnya biasanya kan kalau aturan itu kan dipakai oleh yang mau diatur. Nah ini Allah memberikan perintah sholawat kepada baginda Rasul untuk Rasulullah, perintah ke umatnya. Nah itu kan Allah mengikuti, Allah menjalankan. Allah mau tidak Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan haji, tapi kan Allah tidak melakukan. Terus Allah memerintahkan iblis untuk menghormati terciptanya Nabiullah Adam alaihissalam, Allah tidak melakukan.
Tapi begitu kena baginda Rasul Muhammad SAW, ya, itu Allah tidak cuma merintah, tapi juga Allah melakukan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu. Terus yang kedua yaitu muwafaqah subhanahu wa ta'ala fi sholah. Jadi ketika kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kan janjinya Kanjeng Nabi itu kan sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membacakan selawat kepada kita 10 kali. Nah, selawatnya Allah, selawat kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Allah memberikan selawat kepada orang yang berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wah, ini sangat istimewa. Ini sangat luar biasa. Ijole 10 selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berbentuk apa itu? Ya macam-macam. Tidak cuma manfaat di dunia, tapi sampai ke akhirat. Seperti itu. Nah, terus bisolati wassalam as-salisah, yaitu muwafaqatul malaikah fi sholah, supaya kita ngepasi malaikat juga membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa kita dianjurkan untuk sholawat? Ya, malaikat pun juga membaca sholawat, karena sholawat dari malaikat untuk kaum muslimin umat Rasulullah SAW itu merupakan rahmat, ya, memintakan ampun. Ya, malaikat ini memintakan ampun kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian husulu asli sholawat minallah ta'ala, tadi yang saya sampaikan, kita membaca satu sholawat, maka Allah akan memberikan sholawat kepada orang yang baca sholawat itu 10 kali. Al-khamis itu yarfa'alahu asyru darajatin, Allah akan mengangkat 10 derajat. 10 derajat ini bentuknya seperti apa? Ya, bisa itu berupa kesehatan, itu bisa berupa pangkat duniawiyah, juga bisa makom akhirat, dan macam-macam. As-sadisatu yuktabulahu asru hasanatin, yang keenam dicatat yaitu 10 kebaikan. Kita membaca sholawat, dalam Al-Quran dikatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan mengganti 10 kali lipat. Itu as-sabiatu yamha anhu asyru sayiatin, termasuk menghapus 10 kejelekan, termasuk diijabah doa kita dengan kita membaca sholawat. Terus kemudian syafaatnya Rasulullah SAW itu terjadi baik Rasulullah itu masih sugeng atau Rasulullah SAW itu sudah meninggal. Termasuk syafaat yang sudah kita rasakan itu apa? Syafaat dari baginda Rasul, ya sholat 5 waktu. Itu kan seharusnya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk melakukan sholat 50 waktu. Kalau bukan karena itu syafaat Rasulullah SAW, maka kita menjalani sholat 50 waktu. Jadi enggak nyekel HP, sholat 5 waktu aja, kadang-kadang bolong, kadang-kadang tidak jelas sholat kita itu. Terus kalau umpamanya sholat kita tidak jelas, terus bagaimana? Maka Allah memberikan keseimbangan di umat Rasulullah SAW itu dengan adanya sholawat kepada Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi bahwa umat Rasulullah SAW itu dijamin oleh Rasulullah, itu dijamin. Tapi jaminan Rasulullah SAW ini berlaku nanti di yaumul akhirah. Umpamanya kita sudah punya jaminan dari Rasulullah SAW menjadi umat beliau, ya selamat. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga jaminan dari Rasulullah SAW, ya resiko. Karena ada satu hadis yang mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati khairul lakum, matiku itu baik untuk kalian, ya. Hidupku itu baik untuk kalian, tuhtisuna wa yuhdasulakum. Kalian ketika masih saya hidup itu datang ke tempatku untuk minta solusi ataupun keterangan atau pencerahan. Begitu saya meninggal, itu pun juga baik meninggalnya Rasulullah untuk umatnya. Karena
tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian itu akan dihadirkan dan diketahui, akan diberitahukan ke saya. Fama ra'aitu min hasanatin faminallah hamidullah wa ma ra'aitu min sayi'atin istaghfartu lakum. Nek aku dikirimi laporan karo malaikat umat Rasulullah bahwa anak-anak yang ada di Pondok Nandan malam ini ngaji, Rasulullah seketika itu juga memuji kepada Allah. Ketika ada umat Rasulullah dilapori amalnya itu tidak baik, Allah memintakan ampun kepada Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Itulah puncaknya ketika beliau itu mau meninggal kurang beberapa hari, salah satu yang turun ayatnya di dalam surat Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarduh. Apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarduh, dan sungguh Tuhanmu akan memberi, yu'tika rabbuka fatarduh, akan memberikan sesuatu yang penting kamu itu lego, kamu itu bisa menerima Muhammad. Kowe iki njaluk apa? Apakah ditafsir wala sawfa yu'tika rabbuka fatarduh, Rasulullah matur sama Allah, ya Allah, jangan sampai ada separuh pun umat saya yang masuk ke neraka Engkau. Ini jaminan Rasulullah, gitu ya. Tapi sekali lagi, walaupun kita punya jaminan keselamatan nanti di yaumul akhirah, akan ada catatan digitalnya malaikat bagi kita yang tidak akan terhapus sampai kapanpun, dan itu masing-masing menanggung resiko sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, ya, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW waktu itu masih sugeng, terus ketemu sama beberapa nabi ulul azmi kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Itu bukan sebab karena Nabi Musa alaihissalam untuk naik matur sama Allah dikurangi, bukan. Itu bukti Rasulullah SAW bahwa ketika Rasulullah itu masih sugeng ketemu para nabi-nabi yang sudah di alamnya sana, wallahu alam, gitu. Itu kan berarti ada jawaban ataupun keterangan nabi-nabi yang sudah meninggal pun secara manusiawinya pun juga Allah kasih manfaat, gitu. Ada salah satu cerita orang yang banyak lah ya, para ulama-ulama, salah satunya adalah Said Ahmad Ad-Dibaghi. Said Ahmad Ad-Dibaghi itu termasuk Sab'atur Rijal fi Marokis. Jadi ada 7 wali Allah yang di Marokis. Marokis itu satu daerah di Maroko. Ada, kalau tadi itu Imam Humaid itu ada di Fes Maroko. Ini ada satu tempat kayak seperti makam, itu ya makam 7 wali Allah. Salah satunya Said Sulaiman Al-Jazuli, Shahibud Dalail. Kemudian Said Ahmad Ad-Dibaghi. Beliau itu hartanya itu habis untuk, ya di samping memang untuk taat sama Allah, juga untuk ngopeni orang-orang buta, ya. Selama hidupnya itu keuangan beliau itu dienggo ngopeni wong-wong buta. Nah, sampai sekarang ceritanya itu kan makam beliau itu masih banyak di situ orang-orang buta itu setiap hari itu 40 sampai 50 orang itu di makam itu, dari yayasan yang dikelola oleh pemerintah Maroko. Itu uang itu dimanfaatkan untuk untuk orang-orang yang buta yang ada di makamnya beliau. Berita itu kan ulama yang 600 tahun yang lalu mungkin ya, kurang lebih itu, sampai sekarang itu masih iso ngurupi wong buta karena kebiasaan beliau seperti itu. Itu salah satu cerita ataupun kisah ulama yang karomahnya sampai seperti itu. Beliau meninggal pun juga masih isih ngelabeti lah manfaatnya, apalagi baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga
dengan kita kedorong untuk kita berselawat kepada baginda Rasul, menjadikan satu sababiyah utamanya kita nanti diakui oleh Rasulullah di yaumul akhirah bagian umat beliau yang berhak menerima syafaatnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada.